Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, kembali lagi sama aku Nada Diana Liba dengan NIM 2031050200002 dari Prodi Ekonomi Syariah. Nah, di video hari ini aku akan menanggapi atau mereview 3 materi pembelajaran langsung dengan judul yang pertama yaitu pengantar ilmu ekonomi makro, dan yang kedua yaitu ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah, dan yang ketiga yaitu kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam oleh Bapak dosen Dr. Andes Abdul Wadud Nafis LC.MAI dalam mata kuliah ekonomi makro Islam. Oke, pembahasannya pertama ya teman-teman, yaitu dengan judul pengantar ilmu ekonomi makro. Makroekonomi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu ethos yang artinya rumah dan nomos yang artinya aturan, tatanan, peraturan, dan hukum. Nah, jika dua kata ini digabungkan, maka artinya pengelolaan atau manajemen rumah tangga, sistem pengelolaan seperti halnya sistem administrasi. Definisi ilmu ekonomi yaitu mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengolah semua sumber daya yang dimiliki batasan penggunaan. Nah, untuk mencapai sebuah tujuan tertentu itu ada 3 bagian ya teman-teman, yaitu deskriptif, terapan, dan teori. Yang pertama yaitu teori ekonomi dibagi menjadi 2, yaitu ada makro dan ada mikro. Konsep dasar ekonomi makro yang pertama yaitu pendapatan dan pengeluaran, kedua pengangguran, ketiga orang dan fungsinya, keempat inflasi dan deviasi, kelima permintaan agregat dan penawaran agregat, yang keenam yaitu ada ekspor dan impor, yang ketujuh keseimbangan LS dan LN. Nah, perbandingan ekonomi makro dan mikro itu, kalau makro tenaga kerja satu perusahaan kan terus kombinasi individu, terus jumlah produksi nasional dan harga setiap barang atau jasa. Kalau makro itu tenaga kerja secara keseluruhan, konsumen negara, terus jumlah produksi nasional, harga barang atau jasa secara keseluruhan. Oke, masuk ke pembahasan yang kedua yaitu yang berjudul ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah, atau bisa disebut juga dengan ekonomi 3 sektor. Ekonomi 3 sektor ini adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Nah, adanya campur tangan yang menimbulkan 2 perubahan penting. Yang pertama yaitu pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah menambahkan pengeluaran agregat pada industri dan rumah tangga. Yang kedua yaitu pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan, dan hal ini akan menaikkan pembelanjaan agregat. Karena belum ada perdagangan dengan LN, maka perekonomian 3 sektor ini dinamakan perekonomian tertutup. Nah, aliran baru dalam sirkulasi, aliran pendapatan, di mana pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah akan menjadi pendapatan pemerintah. Lalu pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan akan menjadi pembelian barang dan jasa yang diproduksi perusahaan. Dan aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke rumah tangga dan industri menjadi pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi rumah tangga dan industri oleh pemerintah. Nah, pendapatan yang diterima oleh rumah tangga itu akan digunakan untuk apa ya? Ada 3 tujuan, yaitu yang pertama ditabung, yang kedua membayar pajak, dan yang ketiga membiayai konsumsi. Dan pajak di sini ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung itu merupakan jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Sedangkan pajak tidak langsung itu pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain.
Nah, adapun bentuk-bentuk pajak pendapatan, yang pertama yaitu ada pajak regresif, yang kedua ada tarif proporsional, yang ketiga ada pajak progresif. Nah, masuk pembahasannya terakhir yang akan kita bahas yaitu dengan judul kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah yang mengatur belanja dan pajak negara yang berdampak pada kondisi ekonomi secara makro dengan cara menaikkan atau mengurangi pendapatan suatu negara untuk mencapai sebuah tujuan yang diharapkan. Nah, dan tujuan yang diharapkan ini misal yaitu mengurangi tingkat pengangguran ataupun mencapai tujuan ekonomi yang sudah ditargetkan sebelumnya. Ekonomi makro yang dimaksud misalnya agregat permintaan pasar, jumlah tenaga kerja dan pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Tujuan kebijakan fiskal yang pertama ya teman-teman yaitu untuk menaikkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu mencegah tingkat pengangguran. Yang ketiga ada stabilitas harga. Yang keempat ada mendorong laju inflasi. Yang kelima untuk meninggikan keadilan sosial. Kebijakan fiskal juga ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Yang pertama kebijakan fiskal ekspansif. Terus ada 4 komponen dalam kebijakan fiskal, yaitu kebijakan perpajakan, yang kedua ada kebijakan pengeluaran, dan yang ketiga ada kebijakan investasi dan disinvestasi, yang keempat pengelolaan hutang surplus. Instrumen kebijakan fiskal yang pertama yaitu ada anggaran belanja yang seimbang, yang kedua pembiayaan fungsional, yang ketiga stabilitas anggaran otomatis, yang keempat ada pengelolaan anggaran dan yang lainnya. Nah, fungsi kebijakan fiskal yang pertama mengoptimalkan penggunaan SDA dan SDM, yang kedua mengoptimalkan kebijakan investasi, yang ketiga ada alokasi, yang keempat distribusi, kelima stabilitas, dan keenam pembangunan. Ciri-ciri kebijakan fiskal ekonomi Islam. Yang pertama, pengeluaran negara dilakukan sesuai pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Yang kedua, ada sistem pajak proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam dibedakan berdasarkan tingkat produktivitasnya. Yang ketiga yaitu penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan, bukan jumlah barang. Fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama, memelihara terhadap hukum, keadilan, dan pertahanan. Yang kedua, ada perusahaan pelaksanaan terhadap kebijakan ekonomi. Yang ketiga, manajemen kekayaan pemerintah. Yang keempat, investasi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan. Yang terakhir ini ya, instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Ada jizyah, terus ganimah, fa'i, zakat, khoroj, nawaib, amwal fadlah. Sekian tanggapan video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.